Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah masih pada sehat ya. Nah, kita sudah libur selama beberapa hari. Sekarang kita lanjut belajar ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu, pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan tentang 3 materi. Untuk materi pertama yaitu tentang ciri-ciri hewan yang hidup di air. Nah, pasti sudah kebayang nih sama kalian. Kira-kira hewan apa sih yang hidup di air? Ya, hewannya yaitu ikan. Nah, ikan itu apa? Ikan ini merupakan makhluk hidup yang hidup di air. Nah, karena tempat tinggalnya dia di air, ikan memiliki ciri khas yang sesuai dengan lingkungannya, yaitu ciri khasnya antara lain bernapas dengan apa nak? Iya, bernapas dengan insang. Nah, seluruh tubuhnya juga ditutupi oleh sisik. Nah, terus juga ikan bergerak dengan menggunakan sirip. Selain itu, ikan juga ada yang tinggal di air laut dan air tawar. Kira-kira apa aja sih ikan yang tinggal di air laut atau air tawar? Kita lihat ya. Nah, di sini jenis ikan yang hidup di air tawar. Nah, ada apa ini? Ini ikan apa yang biasa kita makan? Iya, ini ada ikan emas. Lalu ini apa ini? Ini ikan lele. Iya, ikan lele ini mempunyai ciri yang khusus, yaitu dia mempunyai patil ya. Terus kepalanya juga keras. Nah, selain itu ini ikan apa? Ikan nila. Nah, untuk jenis ikan air laut yang biasa kita makan, Ibu di sini mempunyai 3 contoh. Apa aja ini? Ikan apa? Iya, ini ikan tuna. Nah, lalu ini ikan apa ini yang biasa kita makan? Asin sekali rasanya. Iya, ini ikan teri. Dan ini ikan salmon ya. Ini bagus sekali untuk kesehatan kita. Nah, selain itu, selain ikan yang biasa kita makan, ikan juga ada jenis ikan yang untuk hiasan. Nah, ikan hias ini biasanya disimpan di akuarium. Jadi untuk hiasan, kalau hiasan ditaruhnya di akuarium. Nah, ini contoh-contoh dari ikan hias. Warnanya cantik-cantik bukan? Ini juga kayak di kartun ya. Nah, setelah itu ada tahap pertumbuhan dan perkembangan ikan. Jadi kalian harus tahu juga tahapan pertumbuhan dan perkembangan dari ikan. Nah, ikan ini berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Nah, ikan juga dapat bertelur dalam ribuan dalam sekali waktu. Jadi sekali bertelur itu bisa mencapai ribuan, tidak hanya 1 ataupun 2. Nah, untuk tahapan pertama dari pertumbuhan ikan itu dimulai dari dari telur yang menetas menjadi larva. Ini telur ikan dan ini larva ikan. Nah, setelah larva tumbuh, ikan menjadi ikan kecil. Jadi larvanya menjadi ikan kecil. Nah, setelah ikan kecil tumbuh, lalu ikan kecil tumbuh menjadi ikan dewasa. Seperti itu ya tahapan dan pertumbuhan perkembangan ikan. Nah, karena ikan ini tadi termasuk ciri-ciri makhluk hidup, jenis makhluk hidup, jadi ikan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setelah Ibu menjelaskan beberapa materi, Ibu mempunyai tugas, yaitu tolong kerjakan halaman 101 ya, yang bagian ayo mengamati dan ayo menulis. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan ya. Semangat! Untuk materi kedua yaitu tentang gambar dekoratif. Nah, sebelumnya Ibu sudah membahas nih apa itu gambar dekoratif dan garis-garis yang terdapat dalam gambar dekoratif. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh gambar dekoratif motif hewan. Nah, kita lihat ya. Di sini ada hewan apa, Nak?
gambar dekoratif hewan gajah. Nah, di sini ada apa ini? Yang terbang? Ya, ini burung hantu. Dan yang ketiga ada ular. Nah, kalian bisa lihat dari gambar dekoratif motif hewan ini terlihat indah dan cantik, bukan? Ya, karena di sini terdapat banyak motif, banyak warna, dan terdapat banyak garis. Nah, karena tadi terlihat sangat cantik, kalian juga harus ingat gambar dekoratif itu apa? Gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak, dekor atau hias yang sudah digayakan, sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk yang sebenarnya, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Jadi tetap terlihat ya bentuk aslinya itu seperti apa, hanya tidak mirip saja seperti itu. Nah, jadi kenapa tadi gambarnya itu menarik dan indah? Karena tadi apa, Nak? Gambarnya terlihat semakin indah karena motif. Iya, karena banyak warna dan banyak garis yang digunakan dalam gambar tersebut, sehingga gambar dekoratif itu terlihat semakin indah dan semakin menarik. Jadi jangan lupa ya, gambar dekoratif itu gambar yang bercorak atau gambar yang dihias sedemikian rupa. Dari mulai motifnya, garisnya, dan warnanya, sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk aslinya, tetapi bentuk aslinya masih terlihat. Seperti tadi, gajah masih memiliki lalai, burung hantu masih memiliki sayap. Jadi gambar bentuk aslinya itu masih terlihat, hanya saja tidak mirip dengan aslinya. Seperti itu ya gambar dekoratif itu. Nah, untuk tugasnya nanti kalian kerjakan halaman 55 buku tematik pendalaman bagian A dan B ya. Jangan lupa dikerjakan. Yaitu kita tentang perkalian bilangan. Masih tentang perkalian bilangan ya. Nah, di sini Ibu mau membahas sedikit tentang bagaimana cara merubah bentuk penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. Karena setelah Ibu memberi tugas, banyak yang keliru bagaimana cara merubah bentuk penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. Nah, di sini ada contohnya, Nak. Tulislah bentuk perkalian dan hasilnya dari penjumlahan berulang berikut. Di sini ada 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Nah, bagaimana bentuk perkaliannya? Nah, pertama-tama kalian harus menghitung berapa kali angka yang muncul dalam penjumlahan tersebut. Nah, jadi kalian hitung nih angkanya muncul berapa kali, angka 8-nya. Nah, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti angka 8 ini muncul 6 kali. Nah, 6 kali tersebut kita tulis di bagian sini. Nah, angka 6-nya ditulis di bagian sini. Lalu setelah itu tinggal kita tulis, tulis angka berapa yang tertulis dalam penjumlahan tersebut. Angka berapa yang ada dalam penjumlahan tersebut? Angka 8. Ya, nah tinggal kalian hitung berapa 6 kali 8 itu. Nah, tuliskan hasilnya di sini, yaitu 48. Begitu ya cara merubah bentuk penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. Jadi angka yang di depan ini adalah angka yang berapa kali muncul, sedangkan yang di sini adalah angka yang ada pada penjumlahan tersebut. Nah, di sini hasilnya. Jangan sampai menulis 8 kali 6, karena kalau 8 kali 6 berarti bagaimana? 6-nya yang ada 8 kali. Kalau misalnya 6 kali 8 berarti angka 8-nya yang ada 6 kali. Seperti itu ya. Setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru juga mau
menjelaskan kembali bagaimana cara mengerjakan soal cerita dalam bentuk perkalian. Nah, di sini Bu Guru mempunyai contoh soalnya, yaitu Pak Gilang memiliki 3 kolam ikan yang berisi benih ikan mujair. Di dalam satu kolam ikan terdiri dari 156 benih ikan mujair. Berapa banyak benih ikan mujair yang terdapat di seluruh kolam tersebut? Nah, caranya kita harus tahu dulu bentuk perkalian dari soal cerita tersebut. Berarti bentuk perkaliannya berapa? Iya, 3 dikalikan 156. 3-nya yaitu dari Pak Gilang memiliki 3 kolam ikan. Nah, 156-nya karena Pak Gilang memiliki 1 kolam ikan yang terdiri dari 156 benih ikan mujair. Setelah kalian mengetahui bentuk perkaliannya, kalian bisa menggunakan 2 cara. Pilih salah satu juga tidak apa-apa, tergantung dari permintaan soal. Nah, untuk cara pertama yaitu kalian harus mengetahui 156 itu penjumlahan dari angka berapa. Nah, 156 itu terdiri dari penjumlahan angka 100 ditambah berapa? Ini iya, 50 ditambah 6. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kalian kalikan bilangan 150 dan 6 ini pada bilangan 3. Jadi kalian kalikan nih 3 bilangan tersebut pada bilangan 3. Kemudian dijumlahkan. Sehingga jadinya kayak gini. 3 dikalikan dengan 100. Lalu 3 dikalikan dengan 50. Selanjutnya berarti 3 dikalikan dengan 6. Setelah kalian membentuk pola tersebut, kalian hitung 3 dikalikan 100 berapa? 300. Lalu 3 dikalikan 50 berapa? 150. Dan 3 dikalikan 6 sama dengan 18. Kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan dari paling belakang, yaitu satuan. 0 ditambah 0 ditambah 8 berapa? 8. 0 ditambah 5 ditambah 1 6. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, untuk cara pertama sudah terselesaikan. 3 kali 156 itu 468. Nah, bisa juga dengan menggunakan cara kedua. Cara kedua yaitu cara perkalian susun ke bawah. Jadinya kita mengalihkan angka ini dengan angka ini. Jadi yang pertama itu kita kalikan dulu satuannya. Berarti 3 dikalikan dengan 6. Berapa 3 dikalikan 6? Ya, 18. Nah, cara menulisnya seperti ini. Kalian tuliskan angka 8. Nah, lalu simpan angka 1. Angka 8-nya ditaruh di sini, angka 1-nya disimpan di sini. Nah, setelah itu kita bagaimana cara mengalihkannya kemarin? Iya, kita kalikan dengan puluhan. Berarti 3 dikalikan dengan 5. Berapa? 15. Nah, karena kita mempunyai simpanan 1 di sini, jadi kita jumlahkan 15 ditambah 1. Hasilnya 16. Sehingga angka 6-nya yang ditaruh di sini. Nah, angka 1-nya kita simpan di sini. Lalu yang ketiga kita kalikan dengan ratusan. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Setelah itu, karena kita masih mempunyai simpanan 1, jadi kita jumlahkan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Tulis angka 4-nya di bilangan sini. Sehingga 156 dikalikan 3 hasilnya 468. Jadi jumlah ikan mujair Pak Gilang ini ada 468 ikan. Nah, kalian boleh
pilih salah satu caranya, boleh cara pertama ataupun cara kedua, tapi tergantung dari instruksi soalnya ya bagaimana. Nah, setelah Bu Guru mereview, Bu Guru mempunyai tugas. Tugasnya yaitu tolong kerjakan halaman 103 yang bagian ayo berlatih dan ayo beraktivitas. Nah, di sini Bu Guru juga mempunyai tugas. Tugasnya yaitu menghafalkan perkalian 1 sampai 5, dikumpulkan tanggal 10 Agustus ya, dalam bentuk video. Jadi jangan lupa untuk dihafalkan perkalian 1 sampai 5. Untuk pertemuan hari ini sudah cukup materinya. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya soal-soalnya. Semangat belajarnya ya.